Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut. Dia tidak bisa menahan tercengang saat dia bertanya dengan hati-hati, "Ada apa? Bisakah itu tidak dilakukan?" Tidak. Ya. Tentu saja bisa dilakukan." Penatua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya menunjukkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak berharap Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, kelas tertinggi. Menjadi penatua dari suku ular orang, dia secara alami paling memahami kesulitan memurnikan pil obat jenis ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka sedikit mengangguk. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak penuh kebencian. Rasa dingin di mata Medusa juga menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum sekali lagi disembunyikan. Kepala Xiao Yan, secara alami tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Saya akan memberikan formula obat untuk itu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, hal itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum sambil mempelajari Xiao Yan sambil berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini, memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi cukup waktu, saya akan berhasil menyempurnakannya. Itu benar. Tatapan Xiao Yan bertahan di Medusa ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, bolehkah aku tahu waktu yang paling cocok? Saat ini, sedikit kekuatan hidup di dalam tubuh ketua suku sangat lemah. Jelas, ini baru terbentuk sebentar. Jika ini pertanda kehamilan, kita harus memulai pembekalan teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun ini. Elder pertama sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Dalam 2 tahunnya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan penatua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus melakukan semua persiapan yang diperlukan." Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayinya masih merupakan garis keturunan dari klan Xiao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia harus secara alami memberikan bayi yang terbaik. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk saat dia berkata, "Aku yang dulu juga diyakinkan dengan persetujuan ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalah ini ternyata benar, suku ular rakyat kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan terkait masalah ini. Sikap 4 sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan mengirim Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu keluar dari rumah bambu itu dan berjalan di jalan kecil yang sepi sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit merona. Dia tertawa getir dan berkata, "Ini. Tenang, jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta penatua dan memperbaiki pil tulang darah jiwa surga.
Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya telah merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan yang hebat ini. Saya tahu beberapa masalah Anda. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir ratu ini akan mengganggu Anda. Aku juga tidak tertarik. Setelah Anda berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga, di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku ular orang dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Medusa melihat pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Apalagi setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin dalam. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi yang sulit dijelaskan padanya. Sumber perasaan ini berasal dari materi di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejamnya Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Heaven Swallowing Python tidak menimbulkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Heaven Swallowing Python mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya juga secara bertahap berkurang setelah mereka bersama lebih lama. Sekarang, sepertinya hatinya jarang membentuk pikiran seperti itu sejak saat itu. Aku akan menemuimu sampai saat ini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya ketika Anda berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar sementara Xiao Yan membentuk wajah yang panjang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya tadi menyebabkan dia menjadi agak tidak bahagia. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa getir dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu, berhenti. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar saat teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 laki-laki ular orang yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang manusia ular yang berwajah dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Namun, dia seharusnya hanya berada di sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh mungkin adalah suami pemimpin suku. Mobasi menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan sebelum segera memberitahu orang ular yang dingin dan keras di sisinya. Orang ular yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Matanya yang berbentuk segitiga tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular, Heidu. Meskipun suku ular rakyat kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, sebaiknya Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami.
Jika tidak, orang yang tidak beruntung adalah Anda. Ras ular orang kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak jengkel dengan provokasi berulang kali dari orang-orang ini. Karenanya, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah terasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke dalam api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku ular orang saat ini di halaman luar ini. Saat mereka melihat Mo Basi benar-benar menemukan He Du sebagai pembantunya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang dalam suku ini, mereka secara alami sadar bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara samar ketika dia merasakan semakin banyak tatapan yang berfokus padanya. Kilatan tajam muncul di mata segitiga He Du saat dia berbicara dengan suara yang dalam, mudah-mudahan, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser perlahan sebelum muncul di depan He Du dan Mo Basi beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli tentang dua orang ini yang tampak seperti perisai daging logam. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Bang! Tabrakan yang tampaknya lembut itu meledak dalam suara teredam. Tubuh He Du dan Mo Basi segera terdorong ke belakang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka mengalami pukulan berat. He Du masih baik-baik saja. Dia hanya mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mo Basi benar-benar jatuh ke pantatnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah He Du juga menjadi sangat serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini tampak seolah-olah baru saja memasuki kelas Do Huang, benar-benar tidak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebagian besar ahli dalam suku ular orang tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Gunung Hitam saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil He Du, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mengenal Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup familiar. Kilatan tajam melintas di mata He Du saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju ke pintu halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Dia tiba-tiba menangis dan douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat juga menyebar, menyebabkan para ahli orang ular di sekitarnya segera mundur. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat He Du yang telah melepaskan doukinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Ci! Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan mengedarkan Glazed Lotus Heart Flame. Bayangan hijau segera melintas di langit. Itu akhirnya menabrak dada He Du dengan cara seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya douki dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku ular orang selain Medusa yang dapat menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Do Huang? Mo Basi, He Du, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini. Teriakan sedingin es dengan cepat dikirim, menyebabkan wajah He Du dan Mo Basi berubah. Mereka buru-buru sujud di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit amarah dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah seorang VIP dari suku ular rakyat kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu aturan suku. Para ahli dari suku ular orang yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa.
Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiao Yan. Apakah yang dikatakan tetua itu benar? Cukup banyak pria ular orang melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiao Yan ketika mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewa wanita yang tidak bisa diganggu-gugat di hati banyak orang dalam suku ular orang. Namun, tak disangka dewa wanita di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu.